lantai itu silahkan eksplor sampai lantai 9 aja, karena lantai 10 itu masih dipakai orang Buddha untuk berdoa. Jadi lantai 10 tidak boleh kita lewati, nanti ada pagarnya. Lantai 10 itu yang paling besar, seperti itu. Nanti kita akan berjalan sekitar 200 meter menuju bangunan candi. Nanti di tengahnya ada spot foto yang bagus untuk Bapak Ibu berfoto. Selain itu nanti di sampingnya ada toilet, silahkan kalau mau ke toilet, karena nanti di atas tidak ada toilet dan harus ke pintu keluar yang lumayan jauh jaraknya. Terus pastikan bawa barang bawaan itu selalu dibawa, karena jalur kita berbeda, kita masuk lewat timur, keluarnya lewat barat, seperti itu. Jadi pastikan barang-barangnya jangan sampai tertinggal dan jangan terpisah dari jam 4 sampai jam 5. Jadi jangan khawatir, itu jam 4. Jadi memang dikasih waktu setengah jam di bawah agar saya bisa menjelaskan. Kalau ada waktu setelah Bapak Ibu untuk berfoto. Kita menuju jalan menuju ke atas bersama pasukan, bukan pasukannya, beberapa tamu wisata gitu dari berbagai negara, juga bukan hanya yang dari sini, ada juga dari lain negara yang tur kayaknya di depan kita. Let's go. Karena itu jam 4, jadi jangan khawatir karena belum dibuka seperti itu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Candi Borobudur, sejarahnya terlebih dahulu. Jadi Borobudur ini terdiri dari dua kata, Boro dan Budur. Boro ini artinya candi, Budur artinya di atas bukit. Jadi Candi Borobudur sendiri artinya candi yang ada di atas bukit. Kalau Candi Borobudur ini dibelah, di dalamnya itu ada bukit alami setinggi 12 meter. Begitu ya, di dalamnya ada bukit alami. Terus orang-orang ini mengambil batuannya itu dari batuan sungai terdekat. Batunya namanya batu andesit atau batu vulkanik. Jadi mereka membawa batuan itu dari menggunakan gerobak bertenaga hewan seperti gajah, sapi, kerbau dan sebagainya menuju sini dan disusun di atas bukit. Nah, menyusunnya itu tanpa menggunakan lem atau beton atau semen. Jadi mereka pakai sistem namanya interlock. Nah, interlock sistem ini batuan satu sama lain itu saling mengunci. Seperti itu. Nah, terus Borobudur ini dibangun pada 8 Masehi. 8 Masehi itu membutuhkan 3 generasi untuk menyelesaikannya. Generasi tersebut berasal dari kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dan membutuhkan sekitar 65 tahun atau 80 tahun untuk menyelesaikan Candi Borobudur. Setelah selesai dibangun, sekitar 200 tahun digunakan untuk keagamaan. Sayangnya Gunung Merapi itu meletus dengan sangat dahsyat pada tahun 1006 Masehi, menyebabkan daerah sini tidak bisa ditinggali lagi. Terpaksa orang-orang pindah dari sini ke Jawa Timur dan Bali. Makanya Borobudur ini sempat ditinggalkan 800 tahun. Ditinggalkan dan dilupakan. Borobudur terkubur oleh abu vulkanik dan sudah ditumbuhi pepohonan, menyebabkan orang-orang tidak ada yang sadar kalau ada candi di sebelah sini. Setelah itu, di tahun 1814 itu ditemukan kembali secara resmi oleh Thomas Raffles. Thomas Raffles ini terus mengirimkan Cornelius bawahannya untuk mengecek, dan akhirnya Cornelius mengerahkan 200 orang untuk menggali kembali Candi Borobudur. Jadi digali kembali, dipotong pohon-pohonnya dan dibersihkan puing-puingnya seperti itu. Setelah itu pada tahun 1907 sampai 1911 itu terjadi restorasi yang pertama. Mereka berfokus pada bagian atas lantai 8, 9, 10 yang banyak stupanya itu. Jadi totalnya 72 stupa dan stupa paling besar jadi 73. Mereka membangun ulang stupa tersebut karena pas ditemukan itu sangat parah. Terus di restorasi kedua di tahun 1973 dan 83 mereka berfokus ke sisanya. Jadi tadi saya bilangkan Borobudur tanpa semen, tanpa beton, jadi hanya pakai sistem interlock. Itu menyebabkan di antara batuan itu ada celah-celahnya, menyebabkan air hujan masuk ke celah-celah dan mengerosi bukit di dalam candi, menyebabkan lantainya ini ambles dan temboknya miring. Nah, di restorasi kedua mereka membeton fondasi Borobudur, jadi sekarang sudah kokoh dan membangun sistem drainase atau saluran air baru yang modern di dalam candi. Jadi sekarang tidak ada erosi atau tidak ada banjir di candi lagi seperti itu. Mari kita lanjut, nanti foto di sebelah
sebelah sana tengah situ yang bagus karena candinya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Nanti di samping itu Hai semuanya, ini aku berada di pelataran Candi Borobudur. Ini sekitar jam berapa tadi? Setengah 4. Kita mau naik ke atas. Kita mengikuti rombongan grup yang nomor 23 itu. Ini suasananya. Ini kita naik ke atas. Hujan pemirsa. Itu suasana hujan. Kami bersama rombongan 23. hati-hati Bapak. Hati-hati. Sini ada yang berjenggot panjang, itu memiliki arti ini memiliki simbol seorang guru. Kalau berjenggot panjang itu seorang guru sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Di sebelah sini murid-muridnya ada yang memperhatikan, tapi di sebelah sini ada yang sibuk ngomong sendiri, sibuk bergosip. Dia tidak memperhatikan sang guru. Maka dari itu di kehidupan selanjutnya mereka memiliki muka-muka yang jelek. Ya, itu akibat dari mereka tidak mendengarkan seorang guru. Jadi lihat di sebelah sini ada huruf ini huruf Palawa atau Jawa kuno. Ini yang berbunyi wirupa. Wi itu jelek, rupa itu muka. Jadi mereka memiliki muka yang jelek. Ya, kita harus mendengarkan penjelasan guru agar tidak bermuka jelek. Supaya Terus sini bisa dilihat ada yang belum selesai. kita sedang mendengarkan penjelasan dari tour guide nomor 23. Mari kita lanjut. Tadi kan saya bilang Buddha pernah bereinkarnasi menjadi berbagai macam makhluk dan salah satunya hewan. Nah, dia pernah bereinkarnasi menjadi seekor gajah. Bisa dilihat ada gajah di sebelah sini. Terus gajah ini bertemu dengan rombongan pengembara yang akan naik gunung. Ini rombongan pengembaranya. Nah, tapi mereka kebingungan karena mereka kekurangan makanan. Nah, makanya salah satu dari mereka meminta saran kepada sang gajah. Gajah gimana ya, di kuku, tulang dan sebagainya dan abunya itu di dalam disimpan di dalam stupa. Tapi di Borobudur sendiri tidak ditemukan relik siapapun. Jadi disimbolkan. Ya untuk Borobudur. Ayo rombongan 4. 2 3. Nah, kaki Indonesia. Ya. Indonesia. Terima kasih. RM1. Silakan kalau mau keluar muter-muter kecuali yang paling dekat lantai 10. Mumpung kita di atas silakan muter-muter. Ini terakhir lantainya, Mbak. Enggak, masih disediakan. Ini pegunungan Menoreh pemirsa. Apa ya? Apa luar biasanya pegunungan Menoreh? Ceritanya apa pegunungan Menoreh? Kurang tahu kayaknya. Iya. Kalau Borobudur 260. Pegunungan Menoreh. Ini suasananya mendung banget. Hai semuanya, ini kita sudah berada di puncak paling atas yang kita boleh kunjungi. Karena di atas laginya itu sudah tidak boleh. Jadi ini udah paling terakhir ya. Seperti itu. Tadi udah mengambil beberapa spot foto. Terima kasih yang sudah menonton. And see you in the next video. Bye now. Ini apa Pak kok dimasukkan ke dalam? Ngecek. Oh ngecek. Oh iya. Oh iya. Pengecekannya lewat itu pemirsa. Patung-patung yang itu.
ini. Oh, itu ada tulisannya. Ada Cikacun. Siangnya. Setelah itu Gunung Merapi kan meletus dengan sangat dahsyat Ya. di tahun 1006. Nah, itu memaksa mereka pindah dari sini ke Jawa Timur. Itu dipindah oleh Empu Sindok. Itu sudah berapa generasi setelahnya sudah beda lagi. Nah, Empu Sindok ini akhirnya memindahkan di matahari. Ada rombongan. Ini rombongan dari Lombok dan Sumatera Utara, pemirsa. Ya. Ini spotnya yang dari luar. Suasananya. Banyak wisata. Kecamatan Borobudur. Wow. Borong. Oke. Kaki. Indonesia. Ayo. Terima kasih.